Sahabat Merdeka, perkenalkan nama saya Anissa Nurjana dari kelompok Lasinrang PMM 4 Universitas Fajar, Makassar. Jadi, modul Nusantara kali ini kami melakukan kebinekaan 2 dengan diskusi bersama penghayat keagamaan Kota Makassar. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah Pura Girinata. Pura Girinata ini didirikan pada tahun 1971 dan diresmikan pada tahun 2004, yang merupakan pura pertama dan terbesar untuk memfasilitasi masyarakat yang menganut agama Hindu di Kota Makassar. Untuk yang datang dan menetap berasal dari berbagai daerah, salah satunya adalah penganut Hindu yang kebanyakan berasal dari Bali. Pembangunan Pura Girinata ini mengadopsi arsitektur Bali, terlihat dari beberapa elemen yang terlihat dari pintu gerbang masuk pura sampai ke bangunan-bangunannya. Area pada bangunan Pura Girinata ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama Nista Mandala, yang kedua Madhya Mandala, dan yang terakhir Utama Mandala. Jadi sudah mendarah daging Makassar. Selanjutnya kita ke lokasi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat atau sering juga disebut dengan GPIB Jemaat Immanuel. Gereja ini didirikan pada tahun 1835 yang merupakan gereja tertua yang ada di Kota Makassar. Selain itu, gereja ini juga dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dan merupakan salah satu dari sekian banyak arsitektur peninggalan kolonial Belanda di Makassar. Itu masa raya Natal baru masuk lagi masa itu. Jadi ada 7 masa lah. Saya kurang hafal sejarah ini. Nah, khusus masa Paskah ini logonya ya. Putih, itu putih melambangkan suci, ya, suci. Kemudian bunga lili itu menggambarkan suatu pengharapan, sukacita adanya keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan lewat salib, ya, salib itu. Jadi logo inilah yang kita pakai sampai pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kan sudah bangkit, pasca Jumat Agung kematian, pasca itu kebangkitan, ya. Kenaikan itu nanti 40 hari setelah pasca kenaikan. Habis kenaikan 1 minggu setelahnya pencurahan Roh Kudus. Itu logonya nanti merah, Roh Kudus merah, baru ada api. Api itu kan lambangnya bagi kami, ya. Itu lambang Roh Kudus. Roh Kudus berkobar-kobar di dalam hati dan sanubari setiap yang percaya pada. Oke, jadi itu lambang untuk masa Paskah. Jadi ini masa Paskah adalah masa yang sukacita, masa keselamatan bagi umat kita yang percaya. Kemudian tempat selanjutnya kami mengunjungi Kelenteng Sianma atau Vihara Istana Naga Sakti, salah satu kelenteng yang menjadi perhiasan budaya di tengah kota yang terletak di Jalan Sulawesi. Berdiri sejak tahun 1864, kelenteng ini menjadi salah satu yang tertua di Kota Makassar dan telah menjadi saksi bisu perkembangan Kota Makassar dari masa ke masa. Keunikan kelenteng ini tidak hanya terletak pada usianya yang tua, tetapi juga pada keberagaman dewa-dewi yang dipuja di dalamnya. Kelenteng Sianma dianggap sebagai kelenteng dengan dewa-dewi terlengkap di antara kelenteng lainnya di Kota Makassar. Bangunan yang dipenuhi dengan sejarah ini memberikan nuansa spiritual dan keagungan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai kelenteng tertua dan paling favorit di Kota Makassar, Sianma terus menjadi simbol keberagaman budaya dan keharmonisan antara masyarakat Tionghoa dan lokal di kota yang ramah ini. Dan tempat terakhir yang kami kunjungi adalah Masjid Muhammad Cheng Ho
yang didirikan sejak tahun 2012. Nama Masjid Muhammad Cheng Ho ini dipilih yakni untuk menghormati Laksamana Cheng Ho yang merupakan panglima dari negeri Cina yang berdakwah di tanah Makassar. Seperti masjid pada umumnya, struktur Masjid Muhammad Cheng Ho Makassar ini terdiri dari atap, kubah, teras, tangga, pintu, ventilasi, mihrab, dan takbir. Namun yang berbeda adalah dari desain arsitektur yang merupakan perpaduan Timur Tengah, Tionghoa, dan Bugis Makassar yang khas. Sekian modul Nusantara ketiga kali ini, yaitu kebinekaan 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time video. Bye.